Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bincang wabarakatuh. malam keluarga dalam rangka ngopi gratis ya, kopi sufi. Nah, kita manfaatkan untuk kita berdiskusi terkait dengan praktek Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jadi praktek Thariqat. Apa yang kira-kira bisa kita unggah diskusikan pada malam hari ini? Terima kasih. Yang mengganjal di dalam pemikiran itu seperti ini. Sewaktu dulu masih tradisional dulu, kita sholat itu masih sholat ya, sholat yang sembahyang, yang itu tidak tahu kemana arahnya. Ya arahnya taunya menghadap ke kiblat, kiblatnya adalah Ka'bah. Kemudian pernah belajar di kampus lama itu bahwa sholat adalah merupakan satu doa atau senandung harapan. Nah sebetulnya di dalam thariqah ini sholat itu pengertiannya apa? Sholat ya. Oke, sholat ya. Sholat memang sosok kepleset dengan sholawat barang sehingga dibawa sholawat barang, dan sholat zamannya sholawat saja nih. Secara bahasa dulu lah. Secara bahasa yang ada rujukannya. Kita memang pernah mengalami pemahaman sholat itu dulu sembahyang. Kemudian di kampus lama kita belajar tentang sholat itu doa, itu harapan. Dan sekarang di Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah ini, apa sebenarnya sholat itu? Karena juga ada sholat yang apa gitu yang, nah memang di sederhananya saja kata sholat. Jadi sholat itu bisa kaifiatnya juga bisa dari segi fungsinya, mungkin yang paling diinginkan untuk memperoleh pemahaman yang kaitannya dengan praktek thariqah adalah fungsinya ya, ataupun tujuannya. Nah, sholat memang itu kita tahu selama ini kaifiatnya, yang dimulai dengan miftahus sholat al-wudu itu ya. Jadi pembuka sholat di sholat kaifiat, sholat 5 waktu, sholat apa macam-macam kayak sholat. Yang jelas kaifiatnya dimulai dengan dibuka kalau miftah dibuka dengan wudu, kemudian watahrim watakbir watahrim wassalam. Itu kaifiatnya, wudu takbir berakhir dengan satu kaifiat. Nah, sholat seperti apakah dalam praktek thariqah itu? Apa yang dulu memang saya mengejar tentang sanad sholat ya, sehingga sampai ketemu pada praktek thariqah ini, sanad sholat. Kesamaan dari apa yang dulu pernah kita belajar di kampus yang lama dengan sekarang adalah Tuan Guru menyampaikan as-sholatu mi'rajul mu'min sama itu. Berarti dulu kita ketika sholat itu juga sholat tentang as-sholatu mi'rajul mu'minin, itu hadis yang tidak terkenal, bahkan katanya itu dianggap palsu. Tapi kenapa saya mencari sanad sholat? Karena hadis itu paling pas dengan Quran, antara surat Ma'arij dan surat Mu'minun. Nah, sholat yang memang statusnya isimnya kata benda ya, statusnya seperti itu, bentuknya seperti itu. Nah, kata
yang sering dikaitkan adalah kaitannya dengan sholat. Itu sebenarnya aqimi sholat. Kemudian ada juga yang mengkaitkan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah bersama malaikatnya itu, tapi di luar diartikan sholawat ya, bersolawat atas nabi. Ya, kita lihat secara sedikit bahasa dulu. Yusholluna atau yusollu alaihi wasallimu taslima, itu bentuk kata atau verbal ya, kalimat verbal atau kata benda itu bisa asal katanya adalah dari shola yasla ya. Di samping yusolluna itu bisa menjadi sholatun atau sholatan, atau berasal dari sholatun atau sholatan. Yusolluna atau yusolla yusollu, yusolla yusolli, yusolluna jamaknya itu bisa berasal dari shola yasla. Jadi itu ada secara bahasanya ada perubahan tambahan huruf ya. Itu namanya tambahan huruf, ada kata kerja huruf tambahan, sulah apa? Masjid namanya. Sulasi masjid ya, itu namanya ada tambahan shola yusollu. Nah, asal dari shola yusollu itu bisa berarti dari sholatan, sholatun, bisa berarti dari shola yasla. Kalau shola yasla itu pengertiannya memasuki. Misalnya saya setelah narun datalahab, nah saya selah, jadi ada yasla. Kategori kata kerja 3 huruf shola yasla itu memasuki. Jadi kalau saya akan memasuki nar, jadi memasuki, jadi masuk ke dalam, jadi dari keluar masuk ke dalam, itu shola yasla. Nah, itu kalau dibawa kepada makna innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah bersama malaikat masuk ke dalam nabi. Jadi letterleknya ya, masuk ke dalam nabi atau merasuk ke dalam nabi. Yusholluna ala nabi, atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Orang-orang beriman sholatlah ya. Atau kalau itu diartikan dari kata shola yasla itu adalah masuk, maka masuklah ya, masuk. Nah, ketika kita bicara masuk, di mana kita sudah dalam konteks thariqah naqsabandiyah kholidiyah al-mahdiyah, ini adalah metodologi agama eksakta ya, eksakta. Jadi kata masuk secara eksakta atau secara saintifik, masuk ke dalamnya, karena kita bicara dalam as-sholatu mirajul mu'minin, adalah sholat adalah satu teknik naik dimensi ya. Naik dimensi bukan naik seperti naik tangga ya. Naik dimensi berbeda dengan naik tangga. Naik tangga itu fisik yang 3 dimensi, tapi naik dimensi itu ya kapasitasnya naik. Kita sudah belajar tentang dimensi, ada dimensi 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, naik dimensional, nanti kita nggak bisa jelaskan ini karena waktunya terbatas. Naik secara spektrum, secara ruang itu naik dimensi ya, naik dimensi. Namun kalau itu naik dimensi berarti masuk ke dalam dimensinya. Masuk ke dalam dimensinya. Kita agak susah membahasakan tentang masuk ke dalam dimensi. Nah, kalau masuk ke dalam itu sifatnya adalah, kalau dalam fisika itu masuk ke dalam medan ya, dalam medan. Kalau elektron medan magnet ya. Masuk ke dalam medannya itu lebih pada mana. Ketika medan kita bicara energi. Kita bicara energi ya, medan magnet masuk ke dalam ruang tertentu sehingga terkena induksi energi magnet. Jadi mau ketika masuk
terkena induksinya, jadi dayanya itu terkena atau mempengaruhi. Nah, masuk ke dalam dimensi itu kalau ruang, kalau energi masuk ke medannya itu mungkin lebih tepat karena kita diminta masuk ke dalam dimensionalnya Nabi, ya, masuk ke dalam dimensionalnya yang Nabi dimensinya sudah demikian tinggi, ya, sampai Mi'raj, sampai Sidratil Muntaha. Nabi sudah dimensinya sampai ujung langit ketujuh sana secara dimensional, ya, langit dimensional, bukan langit yang sekarang langit biru, itu bukan langit dimensional. Nah, ini memang kita bicara secara eksakta, secara dimensional. Nah, sholat itu adalah masuk ke dalam dimensi Nabi, yang dimensi Nabi sudah naik, ya, demikian tinggi dimensinya sampai mendekati dimensinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dimensinya setara, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Jadi ketika itu Allah yang dimensinya tak terbatas, yang di ujung aras itu, kemudian Nabi berada di bumi, di dunia itu, sehingga terjadi penyetaraan, ya. Ini tidak bisa sedang digambar, tapi penyetaraan berarti Nabi yang naik Mi'raj, kemudian Allah yang turun, itu namanya tajalli kalau dalam istilah Thariqah itu. Menitis atau mengemanasi, atau dibilang turun kurang begitu pas, ya. Menitis itu tadi. Menitis, ya. Nah, sehingga terjadi kesetaraan. Nah, disinilah terjadi kesetaraan dimensional, terjadi kesetaraan medan. Kalau itu dibilang medan energi magnet, terjadi kesetaraan. Nabi yang naik atau Allah dengan malaikat yang turun. Kalau Allah dengan malaikat turun, kita sudah ada pengalaman ketika Nabi diuji oleh malaikat yang tentang hadis Jibril tadi, ya, akhbirni anil Islam dan seterusnya, itu berarti pernah terjadi. Nah, pengertian sholat itu berarti masuk ke dalam dimensinya, sehingga terjadi ketersambungan atau penyambungan atau kesetaraan, atau terjadi, ya, begitulah kesetaraan dimensional, ya, sehingga bisa berjalin, ya, bisa berkomunikasi, dalam kesetaraan dimensional itu. Nah, itulah sholat, dari nyambung dimensionalnya, yang dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Itulah kalau kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dibaca secara eksakta, kira-kira gambar seperti itu. Terjadi ke penyetaraan dimensi, sehingga terjadi tersambung. Jadi kalau begitu, sholat itu adalah menyambungkan dimensi, ya. Yang semula dimensi berbeda, Allah di ujung arah sana, tiada terbatas, tiada terhingga, Sidratil Muntaha, manusia berada di bumi, ya. Maka terjadi penyambungan atau ketersambungan atau kebersambungan. Itulah kaitannya dengan sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sehingga bersambung secara dimensionalnya. Oke. Nah, kaitan dimensional ini tentu saja karena kehidupan manusia ini ada kesadaran, jadi kebersambungan kesadaran, ya. Dimensi kesadaran. Kesadaran kita pernah bicara, minimal ada 3, kesadaran akal, rasa, dan ruh, ya, minimal. Walaupun nanti ada tingkatannya lagi, ya, ada minimal 3 juga, ada ruhul ada 3 tingkatan sampai lahud, dan sampai yang tertingginya itu, ya, nanti kita bicarakan tambah panjang di sini. Ya, itu terjadi kesetaraan, ketersambungan ini. Jadi intinya tersambung secara dimensionalnya, tersambung secara dimensional. Jadi terus menerus
ketika tersambung ya sudah, seperti listrik ini yang tersambung ya terus menyala terus ya. Cuma ini kemudian media listriknya kalau tersambung lewat kabel ya, kalau itu lewat satu dimensi atau media tertentu yang nanti di bagian lain medianya adalah wasilah ya, penyambung. Jadi intinya sholat itu kebersambungan dimensionalnya, sehingga antara hamba dan Rabbun ilahun bersambung ya, bersambung. Jadi terjalin satu dimensionalnya. Jadi gampangnya sholat itu adalah bersambung ya. Nanti ada tingkatan sholat untuk orang Islam, orang Muslim, dengan sholat untuk orang mukmin, dan sholat untuk orang mutakin, itu ada tingkatan. Jadi orang Muslim itu sifatnya untuk menyambungkan, kalau sholatnya orang mukmin itu untuk meningkatkan dimensi, kemudian untuk mutakin itu mencapai kemenangan ya, untuk mencapai kemenangan atau bahasa kita ya kesuksesan. Apa yang didambakan itu suksesnya adalah konteksnya dunia akhirat ya. Itulah kesambungnya. Sehingga dengan bersambung ini ya, nanti bahasa lain bersambung itu berarti satu dimensi berarti bisa berhadapan ya, berhadapan ya, satu dimensi berhadapan. Itulah ketika berhadapan itu bisa dikategorikan juga nanti ada apa ya, bersaksi dan lain sebagainya ya, karena bersaksi juga harus berhadapan, harus terjadi kesetaraan. Tujuan atau pemaknaan sholat di tarekat ini adalah bersambung. Nanti secara bahasa dirunut dari bahasa masuk ke dalamnya, masuk ke dalam dimensinya ya, masuk dalam medan energinya. Kalau itu dianggap energi secara eksakta, karena kita bicara tarekatnya bicara eksaktanya, jadi bisa diukur ke sana. Jadi masuk ke dalam medan energinya atau masuk ke dalam gelombang dimensinya. Kalau itu sekarang hubungannya dengan as-sholatu lidzikri ya, ketika sudah bersambung otomatis kesadarannya bersambung ya. Tadi sambung secara psikologi gitu adalah ya, kesadaran toh. Tadi secara eksakta adalah ketersambungan dimensional toh, atau ketersambungan energi toh. Nah sekarang kan secara gitu, psikologi tersambung terus gitu. Ya, kesadaran itu lebih daripada mengingat. Sadar kok. Aku sadar kalau berhubungan sadar komunikasi dengan sadar lebih dari ingat toh. Nek saya tidak punya kesadaran, mungkin terganggu gelombang psikologinya, tentu nggak bisa komunikasi langsung. Jadi lebih ingat lebih daripada kesadaran, sadar lebih daripada ingat, lebih tinggi daripadanya. Kalau ingat itu kan belum tentu interaksi. Tapi sadar kan bisa interaksi gitu loh, bisa saling memberi manfaat. Kalau ingat saja itu ingat gitu ya. Kalau ingat, aku ingat punya teman, adalah bisa interaksi. Ini ketersambungan bisa interaksi, komunikasi gitu loh. Cuma komunikasi dalam kesetaraan dimensi, bukan komunikasi dari mulut ke mulut, karena berbeda sifat dimensional. Jadi komunikasi, orang bisa komunikasi batin toh. Nah, itu bisa komunikasi batin, atau yang mungkin orang bisa telepati gitu, bisa juga seperti itu. Komunikasi kira-kira seperti itu. Jadi ketersambungan rasa juga komunikasi, meskipun tidak terucap, tapi ternyata bisa saling tergerak yang sama karena terjadi kesamaan frekuensi, kesamaan gelombang. Jadi kalau ditanyakan lidzikri, ingat lebih daripada ingat, karena sadar, karena sadar itu tadi. Jadi untuk menyambung kesadaran kalau begitu, kalau ditanyakan itu bukan sekedar menganjung pengingatan atau ingat, bukan menyambung ingatan, jangan sudah lupa ingatan, menyambung kesadaran, masuk ke dalam kesadaran. Jadi secara eksakta itu bisa masuk ke dalam medan energinya, atau energi listrik misalnya elektro, atau kalau ruang masuk gelombang masuk ke dalam gelombang dimensinya. Kalau kesadaran psikologi masuk dalam gelombang kesadarannya, sama-sama sadar.
kesadaran ya, sekali lagi bukan sadar dari siuman ya, bukan sadar dari siuman enggak, tapi sadar lebih daripada siuman ya. Kalau siuman hanya terjaga saja namanya. Kalau mau tidur itu tidak bisa disebut sadar, itu hanya sium terjaga dari tidur. Jadi sadar itu terjadi ikatan interaksi, tapi ada keterlibatan rasa ya, ada keterlibatan rasa. Merah keterlibatan rasa belum masuk jaringan kesadaran. Ada chemistry. Ya, kira-kira seperti itu. Toh ujung-ujungnya nanti ketersambungan cinta. Tetap aja ujungnya itu antara Allah dengan para nabi juga hubungan cinta. Nabi dengan para umatnya juga hubungan cinta. Allah dengan makhluk juga hubungan cinta. Jadi kesadaran tadi masuk gelombang, masuk dimensi, masuk medan, masuk kesadaran sampai dengan masuk ke dalam gelombang cintanya. Itulah sholat sampai dengan ke situ, sampai gelombang cinta. Nanti beda rasanya. Orang sholat ada gelombang cinta dan tidak, itu rasanya dulu kita ya, terus cari-cari rasanya kok apa sih hadir sholat ketika hadirnya Allah, atau kita hadir pada Allah, hadir pada kita gitu. Itu kejar-kejar nggak pernah ketemu. Kita masih berapa ini bisa merasakan gelombang hadirnya, gelombang cintanya ya. Itu cinta lewat wasilah gitu aja. Jadi kuncinya tetap aja itu. Mau maju mundur apa kanan kiri munggah ngedung ya tetap ada lewat antara guru, ya. Itu wasilah jelas lewat guru, yang guru itu sanatnya sambung silsilahnya kepada silsilah sanatnya rohaniyahnya pada Rasulullah, nurnya sampai dengan Rasul. Gampangnya begitu. Jadi salat bersambungan ya, bersambungan kesadaran, bersambungan gelombang, bersambungan dimensi, ketersambungan energi. Kalau tergantung di level mana kita akan bicarakan. Itu intinya adalah sholat. Jadi bukan sekedar ini ya kaifiahnya, tapi kaifiahnya tapi harus ada sambungnya. Kalau nggak ada sambungnya ya apa ya? Nek jujur aja nih hampa. Nek do jujur ya, ning do itu hampa ya sambung. Tapi ketika yang masuk grek berasa sekali ketika kita terbimbing rohaniyah lewat guru, rohaniyah guru waliang mursida yang wasilah yang sanatnya silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Itulah gambarnya tentang sholat ya. Pengertian sholat menurut praktek Toriko, Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Ini mungkin agak asing ya dirasa yang seperti ini ya. Tapi ya makanya itu jangan ikut kami, karena kami dianggap syirik, sesat dan bid'ah.